Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Saya rindu dan yakin kita yang hadir di tempat ini maupun saudara-saudara yang di rumah rindu datang untuk memuji Tuhan. Amin. Saya ingin semua teman berdiri kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita lembutkan hati kita. Kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau menerima kuasa Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang beracara pada pagi hari. Biarlah Roh Kudus yang memimpin ibadah kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa untuk segala pimpinan dan penyertaan, untuk segala pertolongan Tuhan, pemeliharaan atas hidup kami. Jika kami ada di tempat ini, kami datang memuji-Mu dan menyembah-Mu. Kami rindu Tuhan merasakan hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Kami datang bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab Kau yang kudus Tuhan.
datang untuk memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau kudus Tuhan, nama-Mu kudus Yesus. Haleluya. Engkau kudus Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Amin. Ku bersyukur dan berseru, kuduslah, kuduslah Tuhan, Maha semesta alam. Kuduslah Tuhan, juga bumi benar Tuhan. Surga bumi menyembah nama-Mu Yesus. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan. Hanya nama Yesus yang kami agungkan. Nama di atas dari segala-segalanya. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan yang indah. Kami boleh berkumpul kembali Bapa ke rumah-Mu, di mana setiap kami rindu Tuhan untuk datang dan memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah ini Tuhan, yang Kau berikan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat segala yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal tengah sampai akhirnya. Kau berkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan yang berada di tempat ini. Kau memberkati kami semua Tuhan yang masih dalam perjalanan Tuhan. Kau antarkan mereka Tuhan yang masih duduk di rumah Bapa. Kau menggerakkan hati mereka agar mereka boleh kembali datang ke sini Tuhan bersama-sama
Bapa. Pimpin sertai Tuhan ibadah kami ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Kau yang berotoritas atas ibadah kami ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Saya percaya semua kabar baik. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sudah berapa lama kita tidak berjumpa? Dan pagi hari ini kita dikumpulkan Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini itu semua karena kasih Tuhan. Amin. Itu karunia Tuhan di mana kita boleh berkumpul kembali untuk datang dan memuji dan menyembah Tuhan. Bila dalam situasi yang sekarang ini kita selalu mengucap syukur. Amin. Apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara itu karena kasih Tuhan. Apapun masalah, beban hidup, sakit penyakit, biar kita anggap semua itu ucapan syukur kita. Itu karena kasih Tuhan masih peduli buat saya dan saudara. Saya rindu kita di sini semua mereka ucapan syukur kita kasih Tuhan. Dan saya rindu kita meninggikan nama Tuhan tempat ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa buat segala kebaikan-Mu Tuhan, segala pertolongan dan pemeliharaan atas hidup kami Tuhan. Sebab kebesaran-Mu dan kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi langit dan bumi Tuhan. Dan kami menempatkan nama-Mu Yesus di posisi yang tertinggi, posisi yang paling atas. Tidak ada nama lain Tuhan selain nama-Mu dalam segala kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami dengan syukur kami Tuhan. Biarlah kebesaran-Mu mengatasi segala kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
saudara, ada sukacita bisa lambaikan tangannya, haleluya. Saya melihat di sini, saya percaya kita di tempat ini dipenuhi dengan sukacita dari surga, amin, haleluya. Kita akan memuji Tuhan, haleluya. Apapun yang kita pikirkan dalam kehidupan kita, apapun yang kita rencanakan dalam kehidupan kita, tapi beda dengan kehendak Tuhan, amin. Tapi kita harus yakin percaya kehendak Tuhan dalam tentang yang terbaik, karena Tuhan telah memberikan kita rancangan yang terbaik, amin, haleluya. Kita pujian ini Allah sanggup, haleluya. Dulu sekarang dan sampai selama-lamanya, kuasanya tak pernah berubah dalam hidup kita, amin. Silakan kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Benar Bapa, Engkau sanggup, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Tuhan yang sanggup. Kuasa-Mu besar Tuhan, kuasa-Mu begitu hebat dalam segala kehidupan kami.
bebaskan dalam segala beban masalah hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Di saat kami tidak ada jalan Bapa, di saat kami di dalam kegelapan, di saat kami dalam ketakutan dan kecemasan dan kekhawatiran atas hidup kami Tuhan, di saat kami menghadapi masalah hidup kami Tuhan, di saat kami menghadapi sakit penyakit kami Tuhan, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar atas semua itu Tuhan. Engkau sanggup melepaskan semua dalam segala kehidupan kami Tuhan, karena kami berserah dan berharap kepada-Mu Tuhan. Kami selalu bersandar kepada-Mu Yesus. Biarlah dalam saat yang seperti ini, kondisi saat ini Bapa, kami selalu mengandalkan Engkau dalam segala hidup kami Tuhan. Kami selalu mengandalkan Engkau dalam segala perkara hidup kami Tuhan. Kami selalu mengandalkan Engkau dalam sakit penyakit kami Tuhan. Di saat kami Tuhan terjatuh pun Tuhan, Kau tidak akan membiarkan kami sampai tergeletak Tuhan, dan Kau mengangkat kami kembali Bapa untuk bangkit dan berjuang Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang memberikan ketenangan atas hidup kami. Hanya nama Yesus yang menyegarkan hidup kami, yang menyegarkan jiwa kami. Hanya nama Yesus yang menyembuhkan sakit penyakit kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita persiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya Yesus.
Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Yesus yang berikan kami pengharapan Tuhan. Sekali katakan hanya nama Yesus. Haleluya. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan kepastian. Hanya nama Yesus. Waktu kita hamba-Nya. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari yang indah dan cerah ini. Seberapa banyak kami umat-Mu, Tuhan, himpunkan di rumah-Mu, bersama-sama memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kami yakin pujian penyembahan dan doa-doa kami sudah naik ke hadapan hadirat-Mu menjadi satu persembahan yang berkenan, berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan bersama-sama mendengar dan menerima firman Allah. Mari Tuhan Roh Kudus bekerjalah dalam setiap pribadi kami. Ampuni segala kekurangan, kelemahan, kesalahan dan dosa kami. Baharui tubuh jiwa roh kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, supaya dengan penuh sukacita kami semua dilayakkan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Pakai dan urapi hamba-Mu yang sebentar, jadi saluran berkat firman Allah, biar apa yang disampaikan bukan menurut kekuatan manusia, tetapi benar-benar dari Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua yang mendengar dan menerimanya, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa. Segala pekerjaan kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang bisa mengganggu, menghalangi, mengacaukan jalannya pemberitaan firman-Mu, mencuri benih-benih itu dari kehidupan kami. Kami satukan hati bertindak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar, darah Yesus sudah menghancurkan pecahan kuasa kegelapan. Tutup bungkus selimuti ruangan ini, hati dan pikiran kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus, supaya dengan penuh kebebasan dan sukacita kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami segera menyambutnya. Amin. Silakan duduk. Ya, sudah duduk ya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan satu pujian lagi. Sementara kita siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Besar, Tuhan
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita segera masuk dalam firman Allah. Kita akan membaca yang pertama di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-37. Pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Kalau sudah dapat, saya akan membacakan Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Coba tolong ditayangkan dalam terjemahan bahasa Inggris versi King James. Nah, saudara, karena sedikit agak beda. Di sini dikatakan, "Nah, in all these things we are more than conquerors through Him that loved us." Saudara, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan kita lebih daripada pemenang. Bahasa Indonesia kita lebih daripada orang-orang yang menang. Hampir sama, tapi lebih pas. Itu kita lebih daripada pemenang. Saudara, memang dari kata Hopernikahu, kata berikannya itu punya pengertian yang pertama adalah more than conquerors, artinya lebih daripada pemenang. Tetapi dalam kata ini juga punya pengertian, yaitu to vanquish beyond. Artinya adalah melampaui atau melebihi daripada orang yang mengalahkan. Vanquish, orang yang mengalahkan. Ini yang dipakai dalam terjemahan bahasa Indonesia. Orang yang mengalahkan itu kan orang yang menang. Jadi lebih dari orang-orang yang menang. Satu lagi kata ini mengandung pengertian, yaitu decisive victory, yang artinya adalah penentu kemenangan. Saudara, tema yang kita akan bahas pada pagi hari ini yaitu lebih daripada pemenang. Kita, saudara-saudara, menghadapi begitu banyak problema dalam kehidupan, silih berganti, bergulung-gulung bagaikan gelombang yang terus-menerus melanda kehidupan saudara dan saya. Kalau kita tidak berpegang kepada janji-janji daripada Tuhan, maka saudara cepat atau lambat kita akan hand up, angkat tangan, menyerah. Saya sudah tidak sanggup lagi. Saudara, virus corona ini luar biasa. Tiongkok yang sudah lama, saudara-saudara,
mengalami yang pertama kali bahkan ya, kemudian bisa mengatasi dengan lockdownnya yang begitu ketat ya, akhirnya mulai bisa dibuka kembali semua kegiatan sosial, ekonomi. Hari-hari ini mulai melakukan lockdown lagi di beberapa kota, beberapa tempat. Korea Selatan, Jepang, ya, sama saja sudah mulai membuka saudara-saudara pelayanan umum, sekolah bahkan. Saudara-saudara, hari-hari ini mulai diperketat lagi. Ya. Saudara, kenapa? Karena ternyata begitu dilonggarkan, maka terjadi lagi saudara-saudara orang-orang yang kena virus ini. Ya. Di Indonesia hari-hari ini sudah mulai juga lunak ya. Jakarta, Surabaya yang masih zona merah sebetulnya sudah mulai PSBB-nya dicabut. Sudah memang sesuatu yang sangat mengerikan ya, terjadi hari-hari ini dalam kehidupan umat manusia yang ada di dalam dunia ya. Tetapi kabar baiknya, good news-nya, saudara-saudara, adalah Indonesia mulai menjalin kerjasama dengan Norwegia dan Tiongkok untuk membuat vaksin ya. Tapi vaksin itu tidak begitu cepat bisa dibuat, masih melalui tahapan-tahapan proses yang panjang ya. Di Unai, Surabaya katanya sudah ditemukan obatnya, tapi biasanya itu adalah begini ya, obat itu dicoba kepada pasien kemudian sembuh, dianggap itu sudah obat yang cocok, tapi belum tentu untuk pasien yang lain, perlu uji coba, uji klinik dan lain sebagainya. Nah saudara, tentu kita sebagai orang yang percaya, kita harus berdoa, kita harus mendukung mereka-mereka ini yang berjuang untuk menemukan baik itu vaksin maupun obat, supaya mulai reda ketegangan ya, secara emosional, secara ya ekonomi, secara politik, secara sosial yang terjadi di mana-mana. Karena saudara-saudara, kalau ini ya tidak dapat diatasi, maka akan lebih banyak lagi orang yang menjadi korban. Baik itu yang masuk rumah sakit maupun yang menjadi korban, di mana mereka putus asa, menyerah, tidak sanggup lagi menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan berkata ya, bahwa di dalam segala hal, di dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Apa yang maksud di dalam segala hal atau dalam semuanya itu? Saudara, kalau mau baca ayat 35, coba ditayangkan ayat sebelumnya, ayat 35 dan 36 itu. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Baru ayat 37
Dikatakan tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia, oleh Yesus Kristus yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam poin pertama, menyingkat waktu ya. Apa yang dimaksud dengan lebih daripada pemenang? Kita akan baca di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 12. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12. Saya bacakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, perhatikan, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Lebih dari pemenang. Pertama, saudara-saudara, maksudnya adalah kita harus menang atas kuasa setan. Yang dimaksud dengan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, roh-roh jahat di udara. Kita harus mengalahkan musuh kita ini. Saudara-saudara, ada orang yang berpikir, ya, setan kan sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Benar. Tetapi, saudara-saudara, setan masih ada di dunia ini. Walaupun dia sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, tapi dia masih punya kesempatan untuk mengganggu orang-orang percaya. Saudara, tetapi ibarat singa, giginya itu sudah ompong. Saudara nggak usah takut sama setan, karena banyak orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan tapi masih takut kepada setan, belum mengalahkan musuh ini. Saudara-saudara, padahal panglima perang kita, Yesus Kristus, sudah mengalahkan. Masalahnya panglima perang kita sekarang sudah kembali ke surga. Ya, kita serdadu-serdadunya ini, prajurit-prajuritnya ini masih tertinggal di dunia ini, yang seringkali menghadapi serangan-serangan dari pihak musuh. Tapi satu hal, saudara, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu gentar. Begitu setan berusaha untuk menyerang kita, kita harus pakai seluruh perlengkapan senjata Allah tadi yang disebutkan dalam Efesus pasal 6. Nah, itu apa? Iman kita. Firman Allah itu pedang roh. Iman kita itu seperti perisai. Jadi kalau setan menyerang kita, setan itu menyerang melalui pikiran kita. Ya, kita harus lawan dalam nama Yesus. Engkau keluar, engkau pergi. Darah Yesus sudah menghancurkan engkau. Itu bukan saudara.
Nah, kemudian perkatakan firman Tuhan, pedang roh itu. Seperti yang saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Perkatakan. Saudara, firman Allah yang sudah ingat, perkatakan. Tuhan itu adalah benteng dan perisai dalam hidupku. Tuhan itu adalah batu karang kehidupanku. Tuhan itu adalah penolongku. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku, menyertai aku, menolong aku, menguatkan aku. Perkatakan firman Tuhan. Itu adalah pedang roh yang seperti saudara sabetkan, sehingga musuh itu akan lari terbirit-birit. Nah, saudara-saudara, selanjutnya di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9, coba kita baca. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Saya bacakan, sudah dapat. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Perhatikan, lawanmu, nah, musuh kita ini sudah, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Walaupun ompong, dia masih bisa mengaum. Selanjutnya, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Sudah, lawanlah dengan imanmu yang teguh, dengan perisai iman, pedang roh firman Allah. Masih ada perlengkapan senjata yang lain di rumah, saudara baca dalam Efesus pasal 6 itu. Ya, tapi waktunya tidak cukup saya menjelaskan ini. Saudara, hari-hari ini setan itu menyerang melalui pikiran kita. Ya. Kamu ya, cepat atau lambat bisa kena virus ini. Saudara, itu serangan. Saudara selawat. Ya. Tidak. Aku adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Aku berada dalam genggaman erat tangan daripada Tuhan. Sudah, pikiran-pikiran yang jahat, yang negatif itu terus dipanahkan seperti anak panah berapi ke dalam alam pikiran kita. Pekerjaanmu cepat atau lambat pasti akan bangkrut, karena virus ini terus merajalela. Lawan saudara. Tidak, aku adalah domba-domba pemeliharaan Tuhan. Dalam Mazmur dalam 23, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik akan menuntun domba-dombanya kepada air yang tenang dan kepada rumput yang hijau. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 10, Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk memberikan hidup. Ya, ini lengkapnya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasa. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Perkatakan, walaupun saudara tidak persis, gak apa-apa, intinya aja, saudara, lawan itu terus pikiran-pikiran yang jahat yang dipanahkan dalam alam pikiran kita. Saudara, dengan demikian saudara menang atas musuh. Akhirnya dia akan
capek sendiri, saudara-saudara. Enggak berani lagi untuk menyerang kita. Nah, itu saudara. Jadi poin yang pertama, kita harus mengalahkan musuh. Kita harus menang atas segala serangan-serangan yang dilakukan oleh kuasa setan dan pengikut-pengikutnya. Kedua, kita akan baca dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 18 sampai 23. Sudah dapat? Saya bacakan Roma pasal 7 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Terus, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapat dihukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, itu di dalam roh ya, aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Sampai di sini. Poin yang kedua adalah mengalahkan kedagingan yang ada di dalam diri kita. Saudara-saudara, lebih daripada pemenang itu bukan hanya mengalahkan musuh. Kalau di dalam sejarah itu orang-orang yang superior mengalahkan musuh-musuhnya. Alexander Agung dari Yunani, saudara-saudara. Kemudian Genghis Khan dari Mongolia. Kemudian Napoleon Bonaparte, sudah Prancis. Orang-orang ya, panglima-panglima perang yang gagah berani, gagah perkasa, menaklukkan musuh-musuhnya dengan hebat. Tapi pertanyaannya, apakah mereka bisa menaklukkan dirinya sendiri? Sebenarnya menaklukkan hawa nafsu kedagingannya. Padahal yang dimaksud dengan lebih daripada pemenang bukan sekedar mengalahkan musuh-musuh, tetapi juga mengalahkan diri kita dalam pengertian hawa nafsu kedagingan kita. Sudah minggu yang lalu saya sudah menjelaskan manusia itu sesungguhnya yang ada di dalam kita, tetapi roh kita itu ya berada dalam sangkar tubuh kita yang ada hawa nafsu kedagingan di dalam tubuh kita. Flesh, kedagingan. Saudara-saudara, di mana setan itu begitu lihai memakai kedagingan kita ini untuk menghancurkan kehidupan. Berapa banyak orang yang hancur kehidupannya karena menuruti hawa nafsu kedagingannya. Perzinahan, perselingkuhan, saudara-saudara, terjadi di mana-mana. Pornografi merajalela, menghancurkan rumah tangga, keluarga, pribadi, saudara-saudara. Berapa banyak
orang-orang yang terikat oleh narkoba. Akhirnya hancur kehidupannya, masa depannya. Saudara-saudara, itu adalah contoh-contoh orang yang tidak dapat mengalahkan keinginan daging, hawa nafsunya. Ingat, minggu yang lalu saya sudah tekankan, manusia diciptakan oleh Allah itu sesungguhnya adalah sebagai makhluk rohani. Rohnya ini yang harus berkuasa atas tubuhnya, bukan sebaliknya. Kedagingan, hawa nafsunya menguasai hidupnya, rohnya itu mati karena tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, seperti burung. Lalu tidak dikasih makan minum, cepat lambat mati karena dia putus hubungan dengan Allah. Ya. Sudah hati nuraninya padam, yang berkuasa adalah hawa nafsu kedagingan. Saudara, tetapi Tuhan mau saudara kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Artinya bukan hanya mengalahkan musuh oleh darah Yesus Kristus, tetapi juga mengalahkan hawa nafsu kedagingan kita ini. Satu ayat lagi kita baca di dalam Matius 16 ayat 24. Sudah dapat saya bacakan? Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, syarat untuk menjadi pengikut-pengikut Yesus Kristus adalah yang pertama menyangkal dirinya. Apa maksud menyangkal diri? Menyangkal diri itu artinya tidak mengikuti hawa nafsu kedagingan kita, tapi mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Makin hari mungkin hujan, cuaca, hawanya dingin, ya, kita saudara-saudara enak tidur kan? Saya juga seperti saudara sama. Jam 4 kita dengar suara dari saudara sepupu kita, ya, kita bangun. Maksudnya kita ya sadar dari tidur. Kita lihat jam masih jam 4. Ya. Roh Kudus berbicara kepada kita, bangun, bangun. Di sana juga dikatakan bangun, bangun. Ya. Saudara, tapi tubuh kita ini seringkali melawan. Saya mengalami. Tetapi saudara, ya, saya tidak mau menyerah dengan keinginan daging, keinginan tubuh. Seringkali lagi kurang sehat, saudara-saudara. Kemudian ada suara, kamu kan kurang sehat. Udah nggak doa, nggak apa-apa. Nanti setelah bangun, mungkin jam berapa, 6, jam 7, kan bisa berdoa. Sudah. Ini adalah sesuatu yang harus kita lawan, kita kalahkan keinginan daging. Tidak, katakan kamu hawa nafsu kedagingan, saya tidak akan menuruti kemauan. Saya akan menuruti roh Allah yang ada di dalam dirimu. Bangun, saudara. Cuci muka, ya, siap-siap datang kepada Tuhan, berdoa, beri
makanan, minuman kepada roh. Itu menyangkal diri. Mungkin saudara di luar melihat banyak hal yang menggiurkan, apapun itu, kesenangan duniawi yang bisa memuaskan hawa nafsu kedagingan saudara. Apa yang saudara lakukan? Apakah saudara berani menyangkal diri saudara? Katakan tidak kepada keinginan hawa nafsu kedagingan, tapi katakan ya kepada kehendak dan keinginan daripada Roh Kudus. Seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, adalah seorang yang dapat mengalahkan dirinya sendiri. Ego, keakuannya, hawa nafsu, kedagingannya ini bisa dikalahkan. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, ini yang terakhir, kita akan baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3, saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kita tidak boleh menjadi lemah dan putus asa. Itu bukan ciri daripada seorang pemenang. Seorang pemenang adalah seorang yang pantang menyerah, never give up. Never give up, tidak kenal menyerah. Apapun halangan rintangan yang akan dihadapi saudara-saudara, seorang pemenang akan terus berjalan, terus menghadapi dengan iman dan pengharapan. Berbicara tentang saudara-saudara, seorang atlet yang berada dalam satu perlombaan. Jadi kalau melawan musuh, poin pertama kita ini sebagai serdadu Kristus. Ya. Yesus adalah panglima perang kita. Poin yang kedua, mengalahkan diri sendiri, kedagingan hawa nafsu. Berbicara tentang kita adalah makhluk rohani, diciptakan oleh Tuhan serupa dengan gambar daripada Allah. Yang ketiga, saudara, kita sebagai atlet yang sedang berlomba tidak boleh menyerah dengan halangan rintangan yang kita hadapi. Ada satu jenis lomba lari halang rintang. Jadi ada palang-palang ini. Ya, jadi pelari itu harus melompati halangan rintang ini. Saudara, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus menjadi orang yang lebih daripada pemenang, yang sanggup melompati segala halangan rintangan yang menghadang dalam perjalanan hidup kita. Kesulitan apapun yang kita alami hari-hari ini, saudara-saudara, jangan menjadi satu barrier, ya, satu penghalang yang membuat kita kemudian berhenti
putus asa. Kita harus berusaha untuk melewatinya, saudara-saudara. Karena apa? Karena ada garis finish yang akan kita capai di depan sana. Ya. Saudara-saudara, mengalahkan ya rintangan, halangan ini, saudara-saudara, harus kita lakukan dengan meminta kekuatan daripada Tuhan. Tadi dikatakan dengan memandang kepada Yesus Kristus. Terus kita memandang, berharap, bersandar dan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk dapat mengatasi semuanya ini. Satu ayat lagi dari kitab Amsal pasal yang ke-24 ayat 10. Amsal pasal 24 ayat 10 saya bacakan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, seseorang dapat diukur daripada kemampuannya, ya, kekuatannya menghadapi masalah, tantangan, rintangan. Itu dapat dilihat kalau dia menghadapi kesesakan, menghadapi situasi, kondisi yang sulit. Kalau semua berjalan dengan lancar, baik-baik semua, tidak akan terlihat, tidak akan bisa diketahui apakah seorang itu ada satu kekuatan yang besar di dalam dirinya. Apakah orang itu ya punya iman yang kuat, iman yang teguh, pengharapan yang hidup, kasih yang besar kepada Tuhan akan terlihat pada saat-saat dia menghadapi kesesakan, masalah, tantangan, rintangan. Kalau kita pada saat-saat itu tawar hati, lemah, putus asa, maka berarti kecillah kekuatan. Padahal Tuhan Yesus ya berkata dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4, sudah ditayangkan. Apa yang dikatakan di sana? Suratan 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Saudara, kita makhluk rohani, berasal dari Allah. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Ini setan, nabi-nabi palsu itu yang bekerja dalam kehidupan orang-orang tertentu. Kita sudah kalahkan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan, sebab roh kudus, roh Allah yang ada di dalam kamu, apa dikatakan saudara, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Lebih besar, sangat besar yang ada di dalam diri saudara itu, yaitu roh Allah sendiri. Apa yang terjadi yang menghalangi, merintangi perjalanan kita ini? Kalau dihadapkan pada kebesaran daripada Allah sendiri, tidak ada apa-apa. Itu harus menjadi satu keyakinan iman yang sangat kuat di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, menjadi lebih dari pemenang itu artinya adalah menang atas musuh, atas setan, menang atas diri sendiri, hawa nafsu kedagingan kita, dan menang atas halangan rintangan yang menghadang perjalanan hidup kita, masalah-masalah, problema hidup yang terjadi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana itu bisa terjadi dalam hidup kita? Saudara, kita akan baca satu ayat di dalam Filipi pasal 4 ayat 13.
Kita sudah mendekati kepada akhir ya, kesimpulan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Saudara, kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, bukan menurut kekuatan kegagahan kita sendiri. Tidak, sama sekali tidak. Tetapi kita akan menjadi orang yang lebih daripada pemenang itu hanya di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ingat dalam bahasa Inggrisnya saudara-saudara, apa maksudnya di dalam Dia? I can, pada 13, I can do all things through Christ which strengthen me. Maksudnya saudara-saudara, saya dapat menanggung segala sesuatu itu hanya through. Dalam bahasa Indonesia dikatakan oleh Dia. Kata through itu artinya melewati. Saudara-saudara, jadi kita bisa menanggung segala sesuatu, melakukan segala sesuatu, mengalahkan segala sesuatu tadi itu hanya melalui Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepada. Di dalam Roma pasal 8 ayat 37 tadi juga coba ditayangkan, saudara-saudara. Kata through ini ada juga. Perhatikan. We are more than conquerors through Him that loved us. Kenapa di sini tidak dipakai kata bah? Oleh itu kan dalam bahasa Inggris simpan, ya. Tapi kata through, karena kita ya menjadi lebih daripada pemenang juga melewati, melalui Dia yang mengasihi kita. Dia ini adalah Yesus Kristus. Jadi kesimpulannya, saudara akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang itu hanya melewati, menembus, ya, melalui pribadi Yesus Kristus. Atau dengan kata lain, saudara-saudara, kita ini menyatu dengan pribadi Yesus Kristus. Jadi saudara tidak bisa berjalan sendiri. Kalau saudara berjalan sendiri menghadapi musuh setan, menghadapi hawa nafsu kedagingan, kesenangan duniawi ini, menghadapi tantangan-rintangan, saudara pasti akan kalah. Saudara pasti akan menyerah. Tetapi through Him, melalui Dia, dalam persekutuan dengan Dia, Yesus Kristus, baru saudara akan menjadi lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena pemenang sejati itu sesungguhnya adalah Dia, Yesus Kristus, adalah pemenang sejati. Ya sudah menang atas setan. Awal Yesus Kristus sebagai anak manusia melakukan pelayanan misi penyelamatan di dunia ini, dia sudah diserang oleh setan, ya kan? Jadikan roti itu menjadi batu itu menjadi roti waktu dia berpuasa 40 hari 40 malam.
sebagai anak manusia. Jatuhkan dirimu dari hubungan baik Allah. Sujudlah menyembah kepadamu. Bisa. Saudara-saudara. Tetapi Yesus Kristus sebagai anak manusia melawan serangan-serangan itu dan mengalahkan setan. Setan akhirnya pergi. Menangkan ya, saudara. Kedua, waktu berada di Taman Getsemani, ya tahu dia akan menghadapi satu situasi kondisi yang sangat berat. Dia sebagai anak manusia kembali berdoa, ya Bapa, jikalau boleh cawan itu lalukan darah. Ini maksud cawan murka akibat dosa seluruh umat manusia. Itu sangat berat yang dia harus tanggung sebagai anak manusia. Tetapi saudara, Yesus Kristus sebagai anak manusia, di dalam doanya itu kemudian dia mengatakan, tetapi Bapa, di dalam semua itu biarlah kehendak-Mu yang jadi. Maksudnya dirinya dia sebagai anak manusia, tolong Bapak lalukan cawan murka-Mu itu. Tapi dia mengalahkan kehendak dirinya. Saudara-saudara, dengan mengatakan biar kehendak-Mu yang jadi. Dia menang. Saudara-saudara, atas dirinya sendiri. Ketiga, via dolorosa, jalan sengsara, mendaki dari saudara-saudara di mana dia diadili Yerusalem, kemudian dia mendaki Bukit Golgota. Itu jalannya nanjak, harus memikul kayu salib yang kasar, yang berat. Padahal sebelumnya dia sudah dicambuk 40 kali, dia sudah ditendang, dia sudah dipukul, dia sudah diludahi, dia sudah ditinju dan lain sebagainya. 5 kota duri. Duri ini berbicara dengan kutuk, karena waktu Tuhan mengutuk Adam, tanah ini akan mengeluarkan semak duri. Saudara-saudara, dan duri kutuk itu harus ditaruh di atas kepalanya. Berbicara kutukan akibat dosa manusia harus ditimpakan kepadanya. Betapa beratnya perjalanan via dolorosa itu, jalan sengsara. Tetapi tantangan itu di jalan, jatuh bangun, saudara-saudara, sampai habis tenaganya, tidak kuat lagi. Akhirnya Simon, orang Kirene itu diminta untuk mengangkat jalan. Artinya Yesus Kristus sebagai anak manusia menang atas rintangan yang harus dihadapi sampai di puncak Golgota, mati dan selesai. Itulah sebabnya saudara-saudara, dialah yang layak menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang itu. Bukan saudara dan saya, tetapi saudara dan saya yang percaya ini. Crowd him, di dalam dia, kalau di dalam ini, kalau dalam Roma 8 atau 37 itu, melalui dia, kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Hanya melalui dia, bukan yang lain. Itu sebabnya saudara-saudara, pada hari-hari ini, kalau saudara mau menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang, yang tidak
menyerah dengan situasi kondisi, dengan keadaan apapun, masalah apapun, maka tidak ada jalan lain. Saudara harus menyatukan diri saudara dengan pribadi daripada Yesus Kristus. Karena hanya melalui Dia, di dalam Dia, saudara menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saya akan akhiri dengan satu peristiwa yang menggambarkan bagaimana orang itu ya seperti seorang pemenang sejati. Ya, di Olimpiade yang ke-19 di Mexico City tahun 68 ada seorang dari Tanzania, ya, dari Afrika, yang namanya adalah John Stephen Akwari, diutus untuk mengikuti lomba maraton sejauh 42 km. Saudara, antara Tanzania dan Mexico City, ya, ibu kota Meksiko, itu jaraknya 5.000 mil kurang lebih. Sudah dikirim dari jauh dia ke sana untuk lomba ini. Dan akhirnya dia mulai start, ya. Di tengah perjalanan dia jatuh, terpleset jatuh, lututnya cedera. Dia jalan sudah terpincang-pincang, kesakitan. Ofisial yang mengiringi dia, biasanya ada yang mobil mendampingi dia, memberikan perawatan, ya, dibalut ke perban, tapi tetap sakit. Mereka menganjurkan, sudah John, kamu berhenti di sini saja, naik mobil, kamu pasti ya dimaklumi karena cedera, tidak bisa melanjutkan apalagi menyelesaikan lomba ini. Saudara, tetapi John Akwari ini tetap tidak. Dia berkata kepada ofisialnya, saya dikirim jauh-jauh dari Tanzania, dari negaraku, jaraknya 5.000 mil ke Meksiko City, bukan untuk memulai perlombaan, tetapi saya diutus untuk menyelesaikan perlombaan. Saudara, akhirnya dia tentu ketinggalan. Tapi lari maraton ini yang penting nyampe, ya. Sudah semua atlet-atlet yang lain sudah nyampe, dia belum. Ya, tapi dia terus dengan menahan sakit, ya, yang luar biasa, ya, masih puluhan kilometer. Akhirnya dia nyampe, saudara-saudara. Apa yang terjadi pada waktu dia nyampe? Seluruh orang yang ada di stadion itu, ya, finishnya di sebuah stadion, berdiri, ya, memberikan satu penghormatan, bertepuk tangan, luar biasa, ya, John Akwari. Kemudian mereka pers, ya, wartawan semua potret dia, masuk dalam majalah, surat kabar, saudara-saudara, dan dia diberikan satu sebutan king without crown, artinya raja tanpa mahkota. Saudara, dia, ya, bisa mengalahkan semua, mengalahkan dirinya sendiri, mengalahkan musuh-musuh. Itu adalah orang-orang yang penonton yang saudara-saudara sudah mungkin ada juga yang mengejek dia, ya, ada yang mengata-ngatai dia. Itu gambaran daripada pekerjaan kuasa kegelapan, ya. Walaupun ada juga yang memberi support, tapi sebagian besar itu, ya, adalah kamu udah gak nyampe, udah jualannya udah pincang gitu lah, sudah. Itu seperti setan, suara-suara negatif itu dikalahkan oleh dia. Kemudian dia juga mengalahkan dirinya sendiri. Hawa nafsu
nafsu kedagingannya, ego, keakuannya juga berkata, sudahlah, ya, berhenti aja, ikut saja. Itu pendapat ofisialmu, ya. Kamu nanti lebih parah, saudara-saudara. Tetapi dia bisa mengalahkan dirinya sendiri. Dan terakhir, dia mengalahkan halangan rintangan. Masih puluhan kilometer, bukan berapa meter lagi, saudara. Tantangan yang harus dihadapi, harus jalan tertatih-tatih. Ya, dari satu langkah ke langkah berikutnya, akhirnya dia nyampe. Ini satu gambaran, saudara, kehidupan seseorang yang tidak kenal kata menyerah. Kehidupan seseorang yang, saudara-saudara, penuh dengan iman dan pengharapan. Kehidupan seseorang yang mengandalkan Yesus dalam kehidupannya. Melalui Yesus, through Him, maka kita akan mampu untuk mengalahkan musuh-musuh. Kita mengalahkan diri kita sendiri, hawa nafsu kedagingan kita. Kita mengalahkan tantangan, rintangan yang menghadang dalam perjalanan hidup. Dengan demikian, saudara, maka saudara akan menjadi, ya, seperti dikatakan oleh Tuhan, lebih dari pemenang. Kalau seorang pemenang sudah diberikan satu hadiah, saudara, trofi, ya, medali, penghargaan, maka kalau lebih daripada pemenang, tentu juga akan memperoleh yang lebih tinggi daripada itu. Akan saudara terima kalau saudara mau tekun tetap, ya, mengikuti pimpinan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan berkati kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian tadi. Kuasamu terlebih besar, kuasamu terlebih besar. Kita yakin Roh Allah yang ada di dalam diri kita itu lebih besar daripada semua yang ada di dalam dunia ini. Itulah sebabnya di dalam Dia, melalui Dia, yaitu Roh Allah, Roh Kudus, Roh Yesus yang ada di dalam diri saudara dan saya, saudara akan dimampukan untuk menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kuasamu terlebih besar, amin. Tuhanmu terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, jangan itu melemahkan imanmu. Jangan itu membuat saudara putus asa dan menyerah. Karena Tuhan berkata bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Mari pada pagi hari ini
Kita minta Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Roh Yesus itu menyatu dengan roh kita, yang membuat kita sanggup mengalahkan musuh-musuh. Anak-anak panah berapi daripada kuasa-kuasa jahat. Kita menang atas segala keakuan ego kita, hawa nafsu kedagingan kita, dan akhirnya kita menang atas segala halangan rintangan, masalah problema hidup yang menghalang-halangi hadap kita untuk maju terus dalam pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan, dalam satu perlombaan yang diwajibkan bagi kita, sehingga kita akhirnya dapat mencapai garis finish yang ditetapkan oleh Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mahkota itu sudah disediakan, penghargaan itu sudah disiapkan, berkat-berkat itu sudah ada di depan mata kita untuk kita dapat meraih, untuk kita dapat terima, nikmati di dalam kasih dan anugerah daripada Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan terlebih besar. Amin, haleluya. Berwarna terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolak hidupku. Amin, haleluya. Kuasa-Mu terlebih
dengar dan terima bersama. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Tuhan Roh Kudus akan terus berbicara, menyadarkan kami bahwa kami sesungguhnya adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang di dalam Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus yang memberikan kekuatan dan yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, telah meteraikan setiap benih-benih firman-Mu dalam setiap tanah hati kami, sehingga benih itu boleh tumbuh berbuah-buah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita lihat pada kita dan pujian. Syukur. Sudah banyak muji menyembah, menaikkan doa dan mendengar firman Allah. Meyakin Tuhan Roh Kudus sudah bekerja dalam setiap pribadi kami. Bapa, berkati saudara-saudara kami yang sudah hadir maupun yang ada di rumah masing-masing dengan berkat dan berkelimpahan, baik itu berkat jasmani terlebih berkat-berkat rohani. Berkati juga rumah tangga keluarga mereka, berikan kerukunan, kedamaian dan kebahagiaan. Berkati usaha mata pencarian apapun yang mereka kerjakan, keluar masuk dimanapun saudara-saudara kami ini berada, senantiasa dalam pimpinan, lindungan dan berkat Tuhan, yang mereka dapat bertambah-tambah, bertumbuh dalam kehidupan rohaninya, menjadi dewasa di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Juga kami sebentar akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan pimpin sertai, lindungi kami semua dalam perjalanan. Jauhkan dari segala mara bahaya, gangguan kuasa kegelapan dan orang-orang jahat. Tutup bungkus, selimuti dengan kuat kuasa-Mu, supaya kami semua boleh tiba dengan selamat, bertemu dengan keluarga kami masing-masing dalam keadaan damai dan sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan semua doa kami ini. Dan sekarang saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita dalam persekutuan kita dengan Tuhan Roh Kudus, ada beserta kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Amin. Selamat